Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Thank you buat semua yang dengerin podcast gue hari ini. Gue doain semoga kalian semua sehat, kalian semua diberikan semua positif, yang apapun semuanya yang baik-baik buat kalian semua. Gue mau terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast gue hari ini, dan atau mungkin buat kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini, jangan lupa juga kalau misalkan mau cek podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, ada di Apple Podcast, ada di Anchor, dan ada di Spotify gitu. Dan gue terima kasih buat kalian semua yang udah berinteraksi dengan gue lewat DM, lewat email, lewat komen YouTube dan lain-lain. Dan juga kalau misalkan kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian supaya kita dapat insight baru, dapat pengalaman baru, dapat obrolan baru dengan banyak orang gitu. Jadi podcast ini nggak bakal ngebosenin gitu. Nah, kemarin kita udah banyak ngobrolin tentang kehidupan dan lain-lain. Coba kalau misalkan hari ini gue bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin bisa dibilang mungkin lebih ke sesuatu yang lebih ke material gitu ya. Dan gue pernah ngobrol juga bersama kalian semua. Kalau misalkan gue tuh mau ngobrolin sebuah topik atau tema yang dimana gue ngobrolinnya gak mau sendiri, gue mau ngajak teman gue. Nah untungnya hari ini di podcast hari ini gue bisa ngajak satu teman gue untuk ngobrolin salah satu tema untuk hari ini, yang dimana hari ini tuh gue bakal ngomongin tentang uang gitu. Nah, daripada jauh langsung aja gue bersilahkan buat teman gue nih. Fons, ayo Fons, kenalin lu siapa Fons? Oke. Ayo. Halo pendengarnya Depan Layar Podcast. Oke. Jadi gue Luis Alfonso, dipanggil Alphonse. Sekarang belajar di Madrid, jurusan film editing. Oh ya, terus sebelumnya gue mau bilang terima kasih banyak dulu segila ini sama Joshua. Waduh. Pertama kalinya gue ngisi podcast juga ini, dan diundang ngisi di ya pertama kalinya juga ya Jos, ya lu ngundang narasumber gitu ya, apa ya, apa bintang tamu temen kayak temen apa sharing gitu. Nah, ya itu pertama kali sih, dan kebetulan gue juga sama si Alphonse ini kan temen SMA gitu, jadi lebih gampang lah, maksudnya obrolannya juga lebih enak gitu, conversationnya gitu. Lebih dan nyambung lah ya. Dan apa namanya, kemarin juga kenapa sih kenapa kok gue ngajak dia gitu, soalnya waktu kemarin juga kita kan ngobrol ya Fons ya, di call gitu kan, sering teleponan gitu, ngobrolin tentang kehidupan, ngobrolin tentang apapun itu. Dan ternyata ada satu topik yang menurut gue sama Alphonse itu kayaknya ini enak sih kalau misalkan kita share ke orang lain gitu kan. Dan sebelum kita ngobrol sama Alphonse lebih lanjut, gue mau ngasih tau ke kalian kenapa sih gue mau ngomongin tentang topik hari ini. Karena sekarang juga kan mengenai uang itu kan lagi digembor-gemborin karena adanya yang namanya COVID-19 atau virus corona ini, yang dimana banyak banget orang yang kesulitan untuk mencari uang, kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan mempertaruhkan nyawa mereka demi uang gitu. Dan kenapa sih gue mau ngomongin topiknya si uangnya, bukan nyawanya atau bukan COVID-19-nya, karena uang itu kalau yang gue lihat itu menjadi salah satu masalah besar di masyarakat karena adanya pandemi seperti ini gitu. Nah, jadi ya kalian bisa tahu lah dari yang tadi gue udah jelasin kenapa gue mau ngomongin tentang uang, untuk ujung-ujungnya gue bakal seperti apa si tema podcast ini gitu. Dan ya daripada jauh-jauh kita ngomongin pembuka terus, mending kita langsung ngobrol aja sama si Alphonse ini. Gini Fons, kalau kita ngomongin uang ya, kalau kita ngomongin uang gitu ya, uang itu kan orang cuma ngeliat kayak uang itu uang itu barang, uang itu alat transaksi doang. Tapi gue mikir kayak mungkin yang namanya uang itu lebih daripada sebuah benda atau barang gitu. Iya. Karena apa ya, kayak kalau misalkan lo lihat sekarang di masyarakat gitu ya, orang tuh melihat uang itu udah bener-bener kayak, ayo gue pengen uang, gue pengen mendapatkan uang banyak gitu, dan gue butuh uang gitu. Berarti kan nggak cuma barang doang, iya nggak sih? Bener. Dan kalau kata lo gimana? Ya,
Gimana? Menurut gue juga sih uang nggak cuman sekedar koin dan kertas gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih kayak suatu permainan, udah kayak game aja gitu ya. Lu ngerti cara kerja, cara memainkan si duit ini, tapi bukan dalam arti negatif gitu. Wah ini parah nih ngajarin kita mungkin nyuci duit apa enggak gitu ya. Tapi lu tahu cara duit ini bekerja, lu tahu ngaturnya gimana gitu. Lu tahu sesimpel duit itu buat apa gitu ya. Jadi kedepannya juga kalian mandang uang tuh nggak cuma sekedar alat transaksi jual beli, tapi bisa lebih dari itu gitu. Dan bahkan ada ya yang mungkin cukup kontroversi gitu ya, orang bilang duit itu udah kayak Tuhan aja gitu kan. Maksudnya kadang ya kita bisa bilang kenapa duit itu Tuhan, kita lebih percaya dengan kekuatan duit gitu ya, daripada ya yang lainnya gitu. Itu dia. Itu tuh permasalahan zaman modern ya nggak? Karena banyak orang yang bilang kayak ya di zaman sekarang mah uang mah paling berkuasa. Ya nggak sih? Banyak orang kayak gitu kan. Yang penting mah zaman sekarang mah uang gitu kan. Gitu. Iya. Dan kayak ya lu punya banyak duit seakan-akan emang sih ya gitu, maksudnya nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, tapi kenyataannya ya hampir semua masalah asal ada duit mah bisa beres gitu. Bener. Dan ini sih ya itu kalau misalnya mungkin konotasi negatifnya gitu ya. Kalau yang konotasi lainnya, gue mengutip dari ini, ada satu influencer namanya Alessandro Rubi, itu gue suka banget sih konten-kontennya. Dia pernah bilang gini gitu, emang hidup itu bukan segala sesuatu tentang uang, tapi hampir segala keputusan yang kita ambil itu dipengaruhi oleh uang. Setuju. Gitu. Dan apa namanya, kan tadi kan Alphonse bilang ngomongin tentang Alessandro Rubi ya. Buat kalian semua yang nggak tahu Alessandro Rubi itu siapa, gue kasih tahu nih ya. Dia tuh adalah salah satu orang influencer yang dimana sebenarnya dia menginfluence gue juga untuk membuat sebuah podcast, dan dia tuh punya podcast yang namanya 30 Days of Lunch, yang dimana dia tuh ngomongin tentang keuangan, karir, bisnis, dan lain-lain. Kalau misalkan kalian suka tentang hal itu, boleh cek podcast dia, dan gue sangat berterima kasih dengan Korubi di sana ya, gitu. Nah, balik lagi ke topik yang tadi gitu ya. Ngomong-ngomong kalau misalkan yang namanya uang ya, menurut gue gitu ya, kan banyak banget nih orang-orang yang memandang uang tuh mungkin seperti yang tadi lu bilang, yang kayak tadi lu ngomong gitu, kayak ya uang tuh udah dituhankan sekarang, udah bener-bener apa namanya, segala hal permasalahan bisa beres kalau misalkan ada uang, ya nggak? Gitu. Dan ya menurut gue itu bisa jadi sebuah hal yang apa ya, mungkin merubah cara hidup manusia ke depannya, ya nggak sih? Lu mikir gitu nggak sih? Iya bener. Pasti seperti itu kan, ya nggak sih? Kayak pasti cara lu berperilaku, cara lu bersosialisasi di dalam masyarakat pun ujung-ujungnya bakal beda sama zaman dulu. Mungkin kalau dulu lu ngebantu orang tanpa pamrih misalkan gitu ya, oh ya udah dibantu ikhlas itu. Cuma kalau misalkan sekarang mungkin aja ada yang minta bayaran gitu. Tahu gak sih? Iya kan, bener kan? Sebenarnya apa ya tolong tanpa imbalan, tanpa pamrih ya memang masih ada sih dengan ikhlas itu ya. Cuman apa ya, yang gua rasakan ya, lu pasti nolong juga dalam hati kecil lu adalah pengen feedback gitu. Dan seakan-akan lu nolong tuh ini investasi jangka panjang gitu. Betul. Ya pasti kayak lu mengharapkan ya nolong, dan kemudian hari si orang ini juga ya entah itu cepat atau lambat bisa ngasih suatu respon positif juga kalau lu gitu, entah itu jadi teman atau jadi ngebantuin lu balik gitu kan. Bener. Dan ya yang namanya uang memang sekuat itu sih kalau untuk zaman sekarang, karena segalanya juga udah mahal sih, semua harus pakai uang gitu kan. Nah, kayak tadi kita balik ke pembuka yang gue bilang gitu ya, kenapa sih kita mau ngomongin tentang uang ini? Karena kan tadi kan gue udah ngomong ya, kalau misalkan gue tuh mau ngomongin uang itu karena ya ada pandemi COVID-19 ini gitu kan. Nah, kemarin tuh gue ngobrol sama si Alphonse kan, gue ngobrol sama dia kayak, lu tau gak sih kayak di zaman COVID-19 ini mulai banyak orang yang nyari uang tuh, wah udah mulai segala cara dihalalin, tau gak sih? Dan bener-bener kayak
apalagi ditambah yang namanya, kalau misalkan lu tahu gitu ya, teman-teman kita aja ya, for instance yang paling gampang gitu ya, yang dimana biasanya kan mereka kan kuliah seperti biasa gitu dan lain-lain. Teman sekarang ketika mereka di karantina, banyak banget yang bejibun mulai jualan online, ya nggak, di Instagram. Iya itu gitu gua kan. ngeliat di Instagram juga, gila story gua penuh sama orang jualan semua. Yoi, itu. dan bahkan itu ya justru sampai Apa? si Instagram sendiri ngeluarin fitur. Oh iya, yang small apa tuh? Support small itu ya? Iya. Support small itu ya. Dan gue yakin sih, maksudnya nggak cuman lingkungan gue sama si Alphonse doang yang kayak gitu sih. Gue pasti yakin lu semua teman-teman lu yang khususnya untuk yang seumuran gue deh, jangan jauh-jauh lah, 20-an ya, segitulah umur-umur segini gitu ya. Gue yakin pasti teman-teman lu juga pasti banyak yang apa ya, yang jualan juga gitu, jualan online di rumahnya ya, gara-gara apa ya, kayak mau nyari uang di luar jualan susah ya nggak sih, Fons? Iya. Karena ada PSBB dan lain-lain gitu kan. Bener. Sebenarnya ini sih gue juga nggak yang berarti merendahkan lu kesusahan, nggak juga gitu. Justru keren sih, bagus gitu. Maksudnya semua pada sadar gitu, semua pada merasakan gitu ya, oh iya ini pentingnya tuh mungkin seandainya gitu kemarin gue mengatur duit dengan baik, mungkin gue nggak sekepepet sekarang gitu ya. Dan positifnya gue juga ngeliat dari adanya berjualan ini tuh jadi ya yang teman-teman kita yang mulai belajar nyari duit gitu, dan emang mulai merasakan nyari duit itu susah gitu. Yoi, benar. Terus tadi tuh si Alphonse kan nyinggung mengenai apa tuh, tidak berjaga-jaga dengan uang ya nggak? Lu ngomong gitu kan tadi? Iya. Nah, tapi ternyata ketika kemarin gue ngobrol sama si Alphonse di lewat call, ada satu kejadian unik di Facebook gitu, dimana ada salah satu postingan gitulah istilahnya, yang dimana postingan itu bilang kalau dia itu adalah seorang pegawai swasta profesional di Jakarta dengan gaji 20 juta, tapi gara-gara COVID-19 ini jadi dipotong setengahnya, ya nggak? Gitu. Iya, jadi yang tadinya 20 juta sekarang tinggal 10 juta. 10 juta. Udah mah tinggal 10 juta. Dia tuh kan nggak menyangka bahwa ada yang namanya COVID-19 kan. Ternyata sebelum COVID-19 menyerang gitu ya, dia tuh punya cicilan KPR untuk rumah sekitar 3,5 jutaan, dan cicilan mobil juga sekitar 3,5 jutaan. Jadi dia tuh bilang kalau gue koreksi. Oh, gimana? Cicilan mobil 4,5. Oke. KPR 5. Oh, gede ya? Iya, gede gitu. Gede juga sih. Dan dia bilang katanya sisanya per bulan tinggal 500.000. 500. Iya. Dan gak jadi cukup ya buat. Iya, dari 10 juta sisa 500.000. Iya, terus gak cukup buat apa sih katanya? Gak cukup buat. Gak cukup beli susu malah. Susu ya, susu anaknya ya. Iya, itu kan kasihan banget ya. Tapi ada satu kalimat yang menciptakan sebuah kontroversi. Di mana dia tuh bilang di rakyat Facebooknya, dia bilang kalau pemerintah tolong jadi dong, rakyat kecil. Pemerintah tolong dong bantu saya sembakonya, karena saya tuh adalah bisa dibilang rakyat kecil gitu. Iya. Dan banyak banget orang yang marah dalam arti kayak gila lo, gaji 20 juta dipotong 10. Iya, Mas, 20 kan, juta bilang rakyat kecil gitu kan. Rakyat kecil gitu kan. Orang-orang aja 2 juta 3 juta bersyukur ya nggak? Gitu. Iya. Dan lagi ya apa ya? Menurut gua ini nggak sepenuhnya salah dia juga sih mungkin ya gitu. Karena emang beredar berita kalau pemerintah tuh ngasih bantuan gitu kan, bakal ngasih bantuan sama COVID ini gitu. Cuman yang menurut gua agak kurang serak gitu ya, yaitu dari si money manajemennya gitu loh, dan antisipasi dia dalam menghadapi hal-hal darurat kayak gini gitu. Bener. Dan gini sih, gue sama Alphonse di sini gak bakal ngomong kayak oke, dia salah,
apa namanya ya, yang komplainnya salah. Karena ya ujungnya daripada ntar dibilang kayak ya terserah dia lah, duit dia ngapain lu ngatur gitu kan. Ya mending kita ngasih tahu dua perspektif yang berbeda aja gitu. Nah, gue di sini bakal ngasih tahu ke lu Fons, kayak gue bakal sharing juga ke lu dan ke semua yang dengerin podcast gue hari ini. Pandangan gue menurut kejadian tersebut gini ya. Menurut gue, mungkin kalau ada seorang profesional yang gajinya 20 juta, gue yakin bahwa orang itu adalah orang yang penting di dalam perusahaan gitu. Gue yakin sih, dan mungkin saking pentingnya dia membutuhkan kebutuhan yang lebih tinggi dari biasanya gitu. Kayak mungkin dia pengen rumah di tengah kota, atau enggak dia pengen mobil yang lebih baik dari sebelumnya dan lain-lain. Sehingga ya ketika gajinya tinggi, ya kebutuhannya juga naik gitu. Naik, iya. Dan itu menurut pandangan gue ya mungkin kalau misalkan dia tidak menaikkan standarnya, standarnya gitu ya. Kalau misalkan standarnya nggak dinaikin, mungkin dia kurang nyaman ketika bekerja. Mungkin, gue nggak tahu ya. Bukan kurang nyaman sih, menurut gue lebih kayak gak ikhlas aja lah gitu. Kayak pasti mungkin mikirnya, ya masa gue punya duit segini standar nggak dipakai sih gitu. Iya enggak. Ya masa let's say lah gue penghasilannya double digit, terus gue cuma tinggal di rumah gubuk, yang nggak mungkin lah gitu. Seenggaknya mungkin kontrak rumah atau apartemen gitu kan. Ya nggak gubuk juga. Ya maksudnya ya masih rumahnya yang kurang gitu ya kan. Iya. Nggak gubuk juga, maksudnya kayak dengan apa ya, dengan gaji yang lebih tinggi ya lu mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi gitu kan, ya nggak sih? Pasti selalu ada keinginan gitu sih. Pasti manusiawi lah itu mah, ya nggak sih? Normal, gitu. Normal banget. Dan tapi masalahnya gini loh, ketika orang di netizen, di masyarakat Facebook itu ngelihat postingan tersebut, nah kan sih postingannya tuh nyampe Instagram ya Force ya, kayak nyampe platform lain gitu kan, dan itu terkenal banget sih postingannya. Dan habis itu orang-orang tuh bilang ke dia, komen gitu di postingannya, kalau ini orang OKB nih, orang kayak baru gitu, ini orang nggak bener nih ngatur uangnya, pengen segalanya dinaikin si statusnya gitu. Nah, gue pengen tahu sih kalau misalkan kalau lu sendiri lah, kalau misalkan lu jadi orang seperti itu gitu ya, seandainya lu dapat duit 20 juta gitu ya, maksudnya gaji 20 juta gitu ya, gue pengen tahu maksudnya apa sih yang bakal apa dengan 20 juta itu? Iya, gue pengen tahu gitu cara lu gimana gitu dengan uang tersebut itu, manage-nya gitu. Oke, jadi sebenarnya ya gue bisa ngomong gini juga itu sih, karena nggak semata-mata cuma teori gitu ya, tapi emang gue udah pernah merasakan dapat pendapatan yang ya sebuat umur gue tuh udah gede lah ya. Dan ya gue merasakan si pressure-nya itu, bukan pressure tapi kayak nafsu lah gitu. Udah punya duit segini, terus wah gue bisa beli ini, cukup nih buat beli apa ini itu gitu. Jadi ya ini gue di sini kan juga sambil part time. Nah terus ya gajinya kalau dibilang bisa kali dalam 3 bulan 4 bulan gitu ya. Kalau misalnya emang ditabung nggak dipakai apa-apa gitu ya, iPhone kebeli lah, iPhone 11, iPhone X lah ya, iPhone X lah kebeli. Nah cuman ya gue rasa itu tuh belum perlu gitu. Jadi kayak gue delay dulu, dan jadinya gitu, kenapa gue memutuskan untuk delay, karena gini, gue punya prinsip gitu ya. Misalnya gue punya duit 20 juta ini, yang pasti ya kebutuhan primer harus terpenuhi dulu lah ya gitu. Gue harus bisa makan gitu, gue harus ya bisa tidur dengan nyaman, dengan cukup lah, baik gitu ya. Nggak berarti mewah gitu ya, makan juga nggak berarti mewah, yang penting gue terpenuhi hari itu kebutuhan primer, terus ya transport juga gitu kan. Nah udah gitu, dari 20 juta ini gue bakal alokasiin ya sekitar mungkin 40-50% lah ya, setengahnya gitu ya, 40% lah ya buat kebutuhan primer. Terus sebelum gue mulai beli baju, beli apa segala macam gitu yang gue pengen,
gue tabung dulu gitu, atau bahkan gue investasiin sih Josh. Jadi gue tabung dulu nih. Gue target kalau bisa ya 2 juta deh. Itu kan cuma 10% gitu ya berarti kan. Iya. Ya nggak sih? Seenggaknya 10% gue tabung. Baru sisanya itu ya gue pakai buat kalau mau beli baju atau makan sama temen gitu. Bahkan kalau bisa sih si tabungannya gue gedein lagi gitu ya. 20 bahkan sampai 20%, kalau bisa 30% lah gitu deh. Jadi itu yang apa ya, kayak ya itu pandangan lo kalau misalkan lo punya gaji sebesar itu gitu ya. Iya, dan lagi gue cuman modal juga ya peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Boleh ya. Dan gini loh, sebelum kalian mikir yang enggak ya, tapi gue mau kasih tau dulu ke kalian kalau misalkan gue ngomong sama si Alphonse ini karena kita udah tahu rasanya nyari duit itu susah. Iya, susah gila. Asli. Iya kan sih, kayaknya kan maksudnya lu kerja 30 hari gitu. Iya. Dan lu cuma dibayar tiap awal bulan atau tiap akhir bulan gitu. Iya, itu dia. Beda kalau misalkan lu bisnis mah, ya nggak sih? Itu kan beda cerita gitu kan. Tiap hari gitu ya bisa dapat duit mungkin. Dan ya walaupun freelance sekalipun juga kan lu kerja berapa hari cuman dibayar. Ya emang sih tiap harinya lu ada cost gitu ya. Dia bakal bayar per hari, cuman nggak kerasa loh nanti kalau misalnya lu tahu-taunya udah habis gitu kan. Dan itu juga kan belum tentu ada orang yang mau gitu kan. Freelance kan namanya juga kan. Iya, nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Bisa jadi klien. Dan ya kayak PHK ini, COVID gitu kan. Betul. Yang abis itu ya kali kan gue udah ngomongin si Alphonse udah ngomongin tentang pandangan dia mengenai si gaji 20 juta ini. Dan gini loh, gue juga bisa dibilang kayak oke, gue setuju dengan cara dia berpikir gitu ya, karena emang kita udah ngomongin sebelumnya, dan emang ketika lu punya gaji sebesar itu ada baiknya, gue bukannya kayak mending duit itu digini atau gimana, enggak, tapi ada baiknya buat kalian mempelajari yang namanya manajemen uang gitu. Karena yang namanya uang itu mau gimana juga, yang namanya uang itu ya kembali lagi yang tadi pertama-tama kita udah ngomongin gitu, yang namanya uang itu kan nggak cuman barang doang gitu, yang nggak cuman alat transaksi doang gitu, tapi kembali lagi yang namanya uang itu bisa menyelamatkan lu atau bisa menjebak lu, ya nggak? Yes. One day itu bisa menjebak lu dan lu bisa terselamatkan juga oleh uang kalau misalkan lu tahu cara memanage-nya gitu kan. Iya. Nah, kita sekarang ngomongin inilah, kita jangan terlalu ngomongin si gaji 20 juta lagi, enggak, takutnya kayak kita ngiri atau gimana gitu kan. Iya, nanti dicibir lagi gitu, kayak udahlah gitu, nggak usah ini duit dia gitu, ngapain sih lu komentarin gitu. Makanya ini kita ngomongin intinya aja. Jadi intinya tuh gini loh, kita tuh sebenarnya mau ngomongin tentang manajemen uang ya gitu, ya nggak? Tentang manajemen si finance managementnya gitu loh. Karena kita ngelihat gitu ya, di zaman sekarang, khususnya buat teman-teman kita, teman-teman sebaya kita lah ya, yang di umur 20-an, mungkin early 20 dan 20 ke atas dikit gitu ya, masih banyak yang masih nggak tahu cara untuk manage uang gitu. Iya nggak sih? Gua akuin. Dan kalau misalkan gue lihat dari teman-teman gue sendiri gitu ya, dari lingkungan gue sendiri, itu sangat banyak banget orang yang memandang uang itu ya udah kayak misalkan lu bisa cari kapanpun gitu. Iya, remeh gitulah. Remeh. Ya udah, lu nikmatin lah hasil kerja lu, gitu, ngapain sih tabung-tabung gitu kan. Masa depan mah gimana nanti gitu, kebanyakan gitu. Iya, terus ya rezeki nggak kemana lah gitu kan, orang bilang tuh. Nah, berhubung dengan hal yang itu, gue pengen lu cerita sama sama pendengar podcast gue. Coba deh lu cerita tentang manajemen uang ini deh. Kayak misalkan lu punya nggak sih kenalan atau relatif yang ini cerita nyata ya, misalkan lu punya cerita nyata tentang teman-teman lu atau kerabat-kerabat tuh yang dimana mungkin mereka tuh masih nggak bisa untuk manage uangnya gitu. Ada nggak sih lu kayak cerita gimana gitu? Gue pengen ada sih, dan malah ya
ini jadinya emang curhat ya, ini jadi kayak sedikit baper gitu ya karena ya yang gue mau ambil contoh tuh dari waktu itu percakapan gue sama mantan gue gitu. Jadi ya sebenarnya exactnya gimana, tepatnya apa yang kita omongin waktu itu sehingga mengeluarkan apa ya statement kayak gini dari gua dan dia. Ya gue lupa persisnya apa, tapi yang jelas gini, kita tuh debat kayak yang ya duit tuh harus ditabung dulu gitu, karena kan kita nggak tahu kedepannya gimana gitu. Gue bilang gitu, terus ya mantan gue ini bilang, ya tapi kan kalau gitu mah nanti namanya jadi pelit ke diri sendiri dong. Kita kapan nikmatin hasilnya, buat apa juga kerja capek-capek tapi nggak nikmatin hasil gitu. Terus ya gue denger itu ya benar juga sih, nggak salah gitu. Kayak ya memang lu kerja dan gak nikmatin hasil sama sekali pun itu juga kurang baik gitu kan. Nah cuma yang apa ya, yang agak gua pengen koreksi sedikit gitu ya, nggak berarti gitu menikmati hasil tuh ya misalnya gua punya gaji berapa ya, let's say ya 8 juta gitu ya, terus 8 jutanya gua habisin semuanya gitu, bener-bener awal bulan gue punya 8, akhir bulan 0, enggak gitu. Enggak yang berarti emang kalau misalnya dihitung gitu ya, 8 juta tuh bisa cukup buat beli ya lu mau transferan seminggu 5 kali gitu, ya bisa, masih cukup aja gitu, tapi enggak gitu loh. Gitu. Ya emang kayak apa ya? Kalau misalkan itu kan dari cerita si Alphonse ya, gue pengen cerita dari gue nih. Kalau misalkan dari gue sendiri gitu ya, dari lingkungan gue sendiri aja, kan lingkungan gue apa ya, mungkin dari si Alphonse juga udah tahu gitu ya, kalau misalkan teman-teman SMA kita gitu ya, Alphonse ya, apalagi kan kalau misalkan kalian pendengar podcast gue yang lama, kalian tau lah kalau misalkan ya SMA gue tuh lah SMA yang bisa dibilang lumayan elit lah, itu kelas atas gitu kan, menengah ke atas. Dan kalau misalkan gue sebut ke lu nih Fons ya, temen-temennya siapa ya, lu pasti tau lah kayak misalkan si ini nih yang kayak gini, yang orangnya tajir gitu kan, berduit, bergelimang harta gitu kan. Dan mereka tuh kebanyakan adalah teman-teman dekat gue kan, yang dimana gue juga sering cerita sama dia. Dan ternyata ketika COVID-19 ini menyerang gitu ya, ketika mulai ada PSBB dan lain-lain, mereka langsung puter otak buat nyari uang, karena mereka bener-bener butuh banget uang buat di keluarganya. Yang dimana gue tuh ngerasa kayak even though lu itu adalah orang yang berduit, kelihatannya glamour dan bling-bling segala macem gitu ya, tapi ternyata juga gitu. Belakangnya kalau misalkan ada kejadian kayak gini dan manajemen uang lu jelek, tetap aja lu bakal ke bawah arus gitu ya nggak sih? Iya. Gitu kan, gitu. Dan itu dari apa ya, dari perspektif gue terhadap temen-temen gue yang emang kelihatannya tuh mereka tuh emang tajir gitu, sering keluar negeri lah, sering main liburan ke sana ke sini. Cuman pas udah kayak gini, mereka tuh nggak bisa memanage, maksudnya mereka tuh langsung pusing gitu, karena mereka nggak bisa manage uang ketika keadaan tuh lagi normal gitu, ya nggak sih? Gitu. Dan apa ya, kalau kata gue ya Fons ya, untuk kalian nih kan pasti ada yang bingung nih, kayak maksudnya ya terus gimana kalau misalkan gue pengen kalau misalkan gue pengen menikmati hasil, terus gimana, takarannya apa gitu, takaran menghabiskan uang itu seperti apa gitu, yang mana harus nabung, yang mana harus menikmati hasil gitu. Pelit gitu ya. Dan kalau kata gue ya Fons ya, kalau kata gue nih, mungkin ada yang ada yang namanya skala prioritas gitu, yang dimana premier, sekunder, dan tersier gitu, dan lo harus bisa membaginya dengan adil gitu. Nah kalau misalkan kata lo gimana? Kata lo nih? Iya, kata gue bener sih, setuju kayak yang gue bilang tadi, seenggaknya kebutuhan primer, kebutuhan primer gue tuh harus terpenuhi dulu. Udah gitu, sebenarnya sekunder, tersier kan itu namanya udah tersier, apalagi itu udah sangat amat opsional gitu kan. Iya. Nah terus ini deh contohnya, gue ngambil kasus langsung dari pas gue masih kecil gitu ya. Ya ada, kalau namanya anak pasti pengen mainan lah ya gitu kan. Nah gue sebenarnya udah
bisa dibilang udah diajarin manage duit itu udah dari kecil gitu. Udah sesimpel cuman gini, lu butuh nggak mainan itu gitu, lu udah punya gitu kan, terus ngapain beli lagi gitu. Ya itu mungkin ya tipikal orang tua yang ngebujuk anaknya kayak udah dong deh gitu kan, kemarin masih ada mainannya gitu, nanti beli lagi gitu nggak kepake gitu kan. Benar. Nah terus takarannya menurut gua yang mana menghemat, yang mana pelit gitu. Kata gua ini hemat tuh contohnya itulah ya, ketika lu menggunakan duit lu buat membeli barang sesuatu yang lu butuh aja gitu, dan cukup terpenuhi gitu. Nah tapi kalau misalnya pelit, itu lu kayak sebenarnya lu mampu mengeluarkannya dan memang harus harganya itu yang dikeluarkan gitu, tapi lu memilih untuk menekannya gitu, lu milih buat nggak ngeluarinnya gitu kalau bisa. Jadi contohnya bentar, mungkin ya kalau dari deskripsi gue nggak jago rangkaian kata-kata lah ya, tapi kalau dari ilustrasi gitu ya, misalnya lu pengeluaran per bulan gitu ya buat makanan yang tadinya per bulan let's say 5 juta gitu ya. Ya 5 juta tuh karena makan ke restoran, sering traktir teman atau segala macam. Beli lah ya istilahnya. Iya kalau itu kan ya itu mungkin nah terus lu pengen menghemat gitu ya, dari 5 juta jadi 3 juta dengan misalnya lu masak di rumah gitu. Lu keluarin lu jarang-jarang keluar. Oke, itu menghemat. Tapi kalau misalnya memang lu harus mengeluarkan misalnya nih tadi lanjut gitu ya. Oke, 3 juta. Tapi lu mau hemat lagi nih, jadi ya udahlah pengeluaran gua jadi 1,5 juta aja deh. Dengan cara gua mungkin ya makan sehari kayak cuma setengah porsi gitu, daging ayam, lu filet dada di bagian gua gitu, terus nggak beli sayur, itu jadinya pelit gitu. Itu bukan hemat. Bener. Jadi, nah terusnya itu lagi, tapi sorry dikit lagi, nggak berarti juga yang memenuhi kebutuhan lu jadi ya lu makan di restoran terus gitu kan. Ya masak di rumah pun sebenarnya kebutuhan lu udah terpenuhi gitu kan. Bener. Jadi emang kelihatan banget yang namanya apa ya, maksudnya kayak itu tergantung lagi pada kebutuhan orang masing-masing sih. Kayak misalkan ya emang lu butuh dan apa namanya, kayak maksudnya kayak emang bener-bener lu butuh untuk kehidupan lu selanjutnya, itu tuh lu nggak boleh pelit sama sekali buat hidup lu, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan emang lu nggak butuh-butuh banget dan tapi lu masih bisa mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya lu bisa hemat gitu kan. Itu kan bedanya. Setuju. Iya, benar. Kayak itu bedanya. Kayak pokoknya tuh lu nggak boleh pelit sama kesehatan, sama pendidikan juga kalau bisa. Iya, itu kan jadi kayak bedanya yang namanya pelit sama hemat itu kayak gimana. Nah, mengenai yang namanya pelit dan hemat tadi gitu ya. Kalau misalkan tadi kita udah bisa kita bisa nge-recap semuanya dari yang tadi kita udah omongin dari awal sampai akhir mengenai pandangan gue sama si Alphonse tuh uang tuh kayak gimana gitu kan. Terus tadi juga kita ngomongin tentang kejadian yang baru-baru ini, sampai kita ngomongin tentang manajemen uang itu sendiri. Gue pengen nyimpulin aja untuk langsung nyimpulin sama Alphonse mengenai topik hari ini. Kalau menurut gue ya Alphonse ya, yang namanya uang itu mau sampai kapanpun lu itu kan pasti bakal butuh ya. Yang namanya uang itu kan pasti bakal butuh. Dan menurut gue masih ada beberapa hal yang kurang di dalam orang-orang masyarakat itu ya, ketika mereka tuh punya gaji terus langsung dihabisin 1 minggu kemudian gitu ya. Mungkin menurut gue mereka tuh harus ingat bahwa lu itu hidup nggak cuma 1 tahun ke depan doang, ya nggak? Iya, benar. Itu kan bakal hidup sampai 30 tahun kemudian gitu kan. Apalagi kalau misalkan lu masih umur 20 lah, ya nggak sih? Emang masih panjang. Iya, gitu, masih panjang pisan gitu kan. Lu emang nggak mikir kayak maksudnya nanti lu nikah, lu bakal pakai duit siapa, atau enggak nanti lu pensiun lu bakal siapa yang ngurus gitu kan. Kalau misalkan lu nggak punya simpanan gimana? Iya nggak sih? Iya, benar. Gitu kan. Benar.
Habis itu kalau misalkan lu bisa simpulin lagi, Fons, coba lu simpulin lagi mengenai uang dan manajemennya tuh kayak gimana, coba kalau kata lu gimana? Kalau kata gue sih lebih ya yang kayak udah gue sampaikan lagi sebelum lagi, lu pakai duit itu nggak cuman buat hari ini doang, nggak cuma buat bulan ini atau tahun ini doang gitu ya, tapi yang lu harus menyiapkan juga buat mungkin 10 tahun ke depan gitu. Kayak manajemen duit di umur 20 mungkin emang nah bagusnya lagi karena masih 20 gitu ya, belum kita mikir bayar air listrik segala macam, cicilan ini itu, utang apa. Jadi mumpung masih muda gitu, masih kebutuhannya juga dia nggak yang harus segudang atau ya apa kayak gimana. Paling kan ya apa sih transportasi, ya nggak sih, makan, pendidikan gitu kan. Mulai inilah apa ya, sadari pentingnya nabung yang pertama pasti ya, sama kalau bisa sih belajar investasi juga, gila itu penting ya. Ini thanks to Joshua juga ya, nih Joshua ngajarin gue investasi dan itu lebih keren dari nabung sih men, kata gue. Asli kayak nabung duit lu diem, tapi investasi duit lu beranak gitu kan. Yoi, betul. Nah terus lagi karena apa ya, kalau bisa sih gue selalu kalau misalnya kasih duit jajan gitu ya, gue selalu menabung duit jajan gue ini lagi, buat supaya suatu hari misalnya gue mau beli sesuatu gitu, nggak harus ngerepotin orang tua lagi gitu. Jadi ada mental ya, gue nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Nah itu tak usahain ya, mental nggak mau ngerepotin orang tuanya tuh juga tumbuh gitu. Tapi bukan berarti aduh gue nggak enakan terus gue masih yang duit dari orang tua tuh seenaknya aja gitu. Nggak juga gitu. Dan apalagi ya Jos ya, iya sih paling, sama ini sih apa? Jadi gue pernah ini sih diceritain ya, waktu itu gue lagi jalan di kota Madrid gitu ya. Terus ada mobil Rolls Royce gitu ya lewat, terus sama gue tuh waktu itu volunteer dari program exchange gue gitu kan. Dia nanya, kata lu dia orang kaya bukan gitu. Terus gue bilang iyalah, gila mobilnya Rolls Royce gitu kan. Terus dia bilang enggak sih, kata gue dia orang kaya tapi nggak kaya banget, dia baru gitu, orang kaya baru gitu. Karena kalau masih ya orang kaya yang sebenarnya gitu nggak butuh menunjukkan dengan Rolls Royce, dengan barang-barang mewah kalau dia kaya gitu, karena orang sebenarnya udah tahu gitu dia kaya gitu. Nah jadi pentingnya juga menurut gua sih apalagi ya umur 20 gini kita masih yang pengen banget mungkin show off gitu ya, pakai jam mahal, sepatu mahal gitu, buat kata wajah ini keren gitu kece. Nggak salah sih memang gitu, tapi lebih dikontrol gitu. Dan kalau mau menunjukkan lu kaya ya ada cara lain lah, nggak cuma nggak dari show off gitu. Jadi emang kalau kata gue sih, mungkin kalau misalnya gue simpulin apa yang si Alphonse ngomong ya, mungkin kalau kata gue memang semuanya harus balance, ya nggak? Semua harus sama lah, harus adil buat semuanya gitu. Jadi emang nggak, ya nggak semua juga lu harus habisin gitu duit tuh, kayak ya emang lu mau hidup sebentar doang gitu kan, enggak gitu kan. Kayak maksudnya apa ya, yang namanya uang juga kan nggak cuman barang lagi, balik lagi kayak awal gitu, uang nggak cuman barang gitu, uang tuh bisa suatu waktu bisa menjebak lu gitu, ya nggak sih? Sama aja kayak tadi kita ngomongin tentang 10 juta, 20 juta gaji itu kan, yang namanya uang itu ngejebak dia ketika lagi ada situasi kayak gini, ya nggak? Gitu. Iya. Jadi itu kan di situ bener, itu kan bener kan, kayak bener-bener apa ya? Kalau misalkan lu nggak tahu cara manage-nya, lu nggak tahu cara ngatur ya, lu nggak tahu cara sortirnya dengan baik gitu ya, lu pasti bakal bisa terjebak juga dengan uang. Padahal uang itu kan cuma diem gitu. Uang tuh kan dikontrol sama orangnya, iya nggak sih? Dikontrol sama orangnya gitu kan, bukan dikontrol sama bukan dikontrol sama si uangnya sendiri tuh, enggak, dia tuh diem doang. Tapi itu kembali lagi sama si orang yang sedang memegangnya gitu. Karena ya ujung-ujungnya juga uang tuh kan pasti bergerak terus, pindah-pindah terus, nggak mungkin ada di lu terus gitu kan. Nah, iya, kayak ya ini aja sih, lu punya duit, lu dapat duit 100 juta tapi lu nggak tahu cara
ngaturnya gimana, itu tuh soon ya bakal jadi duit yang bakal jadi nominal yang kecil gitu. Tapi kalau misalnya lu tahu cara ngaturnya gimana, atau cara mungkin muterin duitnya ini gimana, duit 100 juta tuh malah bisa jadi dilipat gandakan gitu. Kalau tadi kan kita udah ngomongin kayak dari kesimpulannya si Alphonse dan kesimpulan dari gua gitu ya. Menurut gua buat kalian semua, ini pesan gua aja ya, pesan buat kalian semua yang lagi dengerin podcast ini. Kalau misalkan kalian sudah tahu rasanya cari uang kayak gimana, rasanya mencari uang tuh sulitnya kayak apa, terus ya pokoknya kalau misalkan kalian udah kenal sama yang namanya uang, gue cuman kasih istilahnya mungkin kasih sebuah info buat kalian gitu ya, bahwa yang namanya uang itu menurut gue lebih bagus kalau misalkan lu pelajari dulu, ya nggak Fons? Iya, lebih benar. Bagusnya kayak gitu. Jadi mending lu pelajarin dulu cara kerjanya kayak gimana, karena uang tuh nggak cuman pindah satu tempat ke tempat lain dong, enggak, tapi dari elunya juga lu harus belajar sendiri gitu, karena lu sebagai orang yang bertanggung jawabnya gitu, melek finansial lah ya gitu, bahasa makanya simpelnya. itu dia. Dan menurut gua lu harus pelajarin dulu sebelum lu menghasilkan uang dan menghabiskan uang. Menurut gua sih seperti itu. Bener kan? Gue suka sih, bener, lu harus mempelajari sebelum lu menghasilkan dan menghabiskan itu. Yang menghabiskannya gue suka harus digaris bawahi aja. Itu dia makanya. Nah, penutup lah pokoknya. Ini penutup kan spesial karena ini podcast lu jauh loh. Lu tau gak sih kayak Madrid sama Bandung, lu bayangin. Iya, gila. men. Ini karena nah, saking jauhnya. Bukan antar kota lagi. Iya, antar benua. Antar benua. Iya. Jarang loh podcast di Indo yang antar benua. Siapa coba sok? Iya. Jarang gitu kan. Nah, ini buat penutup ya. Gue buat penutup podcast hari ini, gue pengen lu lah Fons, lu kasih bukan saran ya, tapi lebih ke sharing lu mengenai uang itu sendiri buat kalian di sana yang ngedengerin podcast ini, yang dimana kalian tuh udah mulai tahu dan mengenal yang namanya uang tuh kayak gimana. Coba lu kasih sharing lu mengenai uang tuh kayak gimana Fons gitu. Kalau dari gua sih ya, lu jangan mandang duit, punya satu jumlah duit itu bisa lu habiskan semuanya, tapi kalau bisa ya bagi-bagi dulu lah, dan langsung mikir buat 5-10 langkah ke depan gitu. Kayak kalau misalnya lu cuma mikir buat hari ini, ya oke gitu, nggak apa-apa sebenarnya lu mau mikir hari ini juga, cuman yang jadi kenapa nanti ketika lu harus melangkah jauh dan lu nggak punya amunisi, di situ masalahnya gitu. Tapi kan kalau misalnya udah mempersiapkan buat jauh-jauh di depan, buat ya ada namanya emergency fund gitu kan ya. Jadi ketika ada keadaan darurat itu nggak pusing gitu loh. Yoi, benar. Karena gue di sini juga ya tujuan gue nabung sebenarnya bukan karena pengen kaya ya, tapi karena lebih tepatnya gue nggak mau suatu hari ketika misalnya gue sakit atau ya gue tiba-tiba butuh duit, itu gue jadi harus merepotkan orang lain, harus minjem, yang mana lagi kalau namanya minjem kan nambah beban lagi ya gitu, kita harus balikin sesegera mungkin juga gitu kan. Tapi gue udah ada duit sendiri dan udah tenang gitu, udah aman. Yes. Iya, jadi gitu aja dari lu ya, segitu aja ya buat dari Alphonse temen gue, buat kalian semua di manapun kalian mulai mengenal uang gitu ya. Dan sebenarnya yang namanya uang itu kan kayak, kalau misalnya kita ngomongin tentang uang itu kan material yang dimana itu terlalu luas sih, terlalu luas sih ilmunya gitu, pembelajarannya. Iya, banyak sih yang harus dibahas sebenarnya tentang uang. Sebenarnya kita bisa aja sih Fons kayak ngomongin tentang investment, terus emergency fund, habis itu ngomongin tentang pembagian prioritas ya. Cuman kalau misalkan itu kan kayak kepanjangan. Jadi kalau misalkan kalian suka nih ya, dengan podcast kita hari ini, tentang tema kita hari ini, lu komen di bawah, mau nggak gue lanjutin tentang part 2-nya masih Alphonse ini. Karena gue bisa aja bantu kalian mengenai misalkan lu pengen tahu cara nabung yang bener, atau cara membagi-bagi prioritas kalian yang bener kayak gimana. Ya persentasenya gitu ya.
kita bukan financial advice, cuman kayak ya itu pengalaman kita aja sih selama beberapa tahun ke belakang gitu kan gitu. Jadi gitu aja buat podcast hari ini. Thank you buat semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Semoga kalian suka dengan podcastnya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa share dan lain-lain. Supaya, kalau misalkan suka juga tentang ngomongin uang ini, bilang aja di komen atau DM atau email. Supaya kita mungkin bisa bikin part 2-nya gitu. Gitu aja. Sampai ketemu lagi ya, Fons. Thank you banget lu udah mau. Thank you banget juga, Jos. Thank you udah yang ngedengerin. Ini pertama kali Alphonse. Iya, pertama kali, gila. Jadi sorry kalau misalkan lu ngedenger dia mungkin masih gugup ngobrolnya atau gimana. Ya kita juga masih belajar sih gitu ya. Kita juga masih belajar. Gitu aja. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gua Joshua dan Alphonse dari Madrid dan Joshua dari Bandung. Thank you buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Goodbye. Goodbye. Adios.